Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Setelah mendapatkan telur Pokemon, Satoshi dan kawan-kawan sekarang harus mengantarkan Pokemon itu ke tempat asalnya. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke Mount Silver dengan Larvitar yang tidur siang dengan tenang di tasnya. Namun ketika bangun, Pokemon tersebut membatu ketakutan saat Kasumi dan Takeshi menyapanya. Satoshi lalu menggendongnya lagi, berjanji akan melindunginya dari orang yang menakutkan seperti Kasumi. Teman-temannya mengatakan Pokemon itu bukan punya Satoshi, tapi fakta menyatakan bahwa Larvitar hanya terbuka kepada dirinya saja dan Pikachu. Pada saat itu, Ursaring yang sangat marah keluar dari semak-semak dan melancarkan Hyper Beam untuk mengusir mereka dari wilayahnya. Setelah berhasil lolos dari Ursaring, mereka menemukan sumber mata air panas, di mana beberapa Pokemon sedang berendam di dalamnya. Satoshi berjalan ke sana, tapi menginjak sesuatu yang membunyikan alarm. Seorang pria muncul sambil memegang laptop, mengaku hendak bertemu dengan Entei, tapi yang ditemuinya malah Satoshi dan kawan-kawan. Ia menjelaskan bahwa telah memperhatikan semua penampakan Entei baru-baru ini, dan yakin penampakan berikutnya akan muncul di mata air. Setelahnya pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Naoya. Tiba-tiba Ursaring yang mengamuk tadi datang lagi, namun ia sama sekali tidak memperdulikan mereka, dan langsung nyebur ke dalam mata air panas. Naoya mengungkapkan bahwa mata air tersebut memiliki kekuatan relaksasi, dan bahkan penyembuhan pada setiap Pokemon. Setelah Naoya pergi untuk mengecek tempat lainnya, Satoshi mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk menikmati mata air tersebut. Totodile berlari dengan penuh semangat, tapi mendarat dengan wajah tertelungkup saat Satoshi menyuruhnya untuk menunggu. Satoshi memperkenalkan timnya kepada Larvitar, yang bersembunyi karena masih malu-malu. Totodile segera menariknya supaya bisa menyapa teman-teman yang lain. Meskipun begitu, Larvitar masih saja gugup dan tidak merespon apapun dari teman-temannya. Satoshi meyakinkan bahwa mereka semua adalah temannya. Akan tetapi Larvitar malah menangis dan mengeluarkan suara yang memekikkan telinga. Beberapa saat kemudian, para Pokemon akhirnya mandi, dengan Larvitar yang hanya berdiri di tepinya. Ia tersentak setelah disiram oleh Psyduck yang tidak bisa berenang. Psyduck sekarang duduk di pasir yang hangat. Oleh karenanya, Takeshi mengirimkan Pokemon tipe batu untuk menikmatinya juga. Dan setelah Larvitar didorong ke dalamnya, Pokemon itu ternyata juga menyukainya. Ketika sedang main lempar-lemparan pasir, Togepi sengaja melempar Larvitar, yang menyebabkan Pokemon itu mengeluarkan teriakan kencangnya lagi. Tim Rocket yang mengintip dari balik semak-semak merencanakan untuk menangkap Larvitar. Kemudian mereka menyamar menjadi tukang jualan es krim, menawarkan secara gratis beberapa darinya, yang mana ketika Satoshi dan Pokemonnya masuk ke dalam truk, Tim Rocket segera menutupnya lalu melarikan diri. Satoshi akhirnya menyadari telah ditipu oleh Tim Rocket. Terlepas dari semua upayanya untuk membuka pintu, ternyata Tim Rocket melapisinya dengan bahan yang sangat kuat. Bahkan ketika Pikachu melancarkan Thunderbolt, serangan itu juga tidak mempan. Satoshi kemudian ingat dengan teknik panas dingin. Jadi ia merintahkan Pokemon untuk bergantian menyerangnya dengan api maupun air, sampai kemudian Bailey berhasil melubangi pintu tersebut. Satoshi pun bisa keluar dengan selamat, tapi Larvitar lepas dari genggamannya saat melakukan pendaratan. Untungnya ada Misdreavus yang menangkap Larvitar tepat pada waktunya dan membalikannya ke Satoshi. Rupanya itu adalah Pokemon Naoya, yang kebetulan sedang meneliti penampakan Pokemon legendari. Naoya lalu menantang Satoshi bertarung, guna mengetes move terbarunya yang kemungkinan bisa digunakan untuk menemukan Entei. Pertandingan pun diadakan dengan sistem 2 versus 2, di mana Satoshi memilih Panpi untuk melawan Misdreavus. Panpi bisa mematahkan sekaligus memblok serangan musuhnya, namun upaya Panpi untuk menghindarinya gagal, sehingga Misdreavus bisa menghitnya dengan Psybeam. Selagi Panpi masih sempoyongan, Naoya memerintahkan Misdreavus Minloop, yang anehnya seperti tidak berdampak apa-apa. Tapi sebenarnya move tersebut mencegah pergantian Pokemon dalam pertempuran, atau untuk melarikan diri, sehingga Satoshi tidak bisa mengganti Panpinya. Di tengah-tengah pertarungan yang seru itu, Tim Rocket tiba-tiba datang untuk menangkap Misdreavus.
Selain itu, tim Rocket juga menyedot semua Pokemon yang berada di mata air. Takeshi yang melihat Pineko tertangkap ingin meraihnya, tapi sayangnya ditabrak bersaring sebelum bisa mencapainya. Hal ini menyebabkan Pineko berevolusi menjadi Forretress dan berhasil menyelamatkan trainernya serta para Pokemon. Takeshi segera berterima kasih kepada Forretress yang telah menyelamatkannya. Bailey kemudian menggunakan Razor Leaf untuk membebaskan Misdreavus, memungkinkannya kembali ke trainernya juga. Tim Rocket yang marah mengatur mesinnya dengan kekuatan penuh, menyebabkan mereka terjebak di dalam angin puting beliung. Satoshi dan kawan-kawan memerintahkan para Pokemon untuk menggabungkan kekuatan mereka. Kenyataannya serangan itu sama sekali tidak berdampak pada tim Rocket. Sampai kemudian ada Pokemon misterius yang melancarkan serangannya dari arah pegunungan, yang akhirnya bisa mengalahkan tim Rocket. Ketiganya mendarat di depan Entei, yang sama sekali tidak terkesan dan melancarkan flamethrower untuk mengusir tim Rocket. Akhirnya Naoya menemukan Pokemon legendari yang ia cari-cari, dan segera menantangnya bertarung. Naoya menyuruh Misdreavus menggunakan Midlock, mencegahnya agar tidak bisa lari dari pertempuran itu. Kemudian Misdreavus menggunakan combo Sweep dan Psybeam, yang hanya memberi sedikit damage pada Entei. Ketika Misdreavus melancarkan Headbutt, Entei menakisnya dengan Roar untuk membalikan Pokemon itu ke Pokeball-nya. Setelah meniadakan efek Minlook, Pokemon legendari pun berlalu pergi. Naoya tersungkur di tanah, tidak menyangka strateginya tidak berlaku untuk Entei. Namun ambisinya untuk menangkap Entei malah semakin meningkat, dan bertekad pasti bisa melakukannya suatu hari nanti. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju Mount Silver. Larvitar yang terbangun masih kaget saat Kasumi menyapanya, dan Satoshi minta agar jangan mengganggu Larvitar. Kasumi mengeluh karena Satoshi tidak bisa melatih Larvitar dengan baik, sedangkan Takeshi mengaku bisa membuat Pokemon apapun suka terhadapnya. Takeshi mulai mengacak-acak wajahnya, dengan harapan Larvitar itu akan tertawa. Namun yang terjadi, Larvitar itu malah ketakutan dan berteriak dengan kencang. Setelah Satoshi menenangkan Larvitar, mereka mendengar suara air terjun dan bergegas ke sana untuk beristirahat. Tanpa sepengetahuan mereka, ada tim Rocket yang membututi dari belakang. Satoshi yang terlalu bersemangat meluncur menuruni bukit yang curam. Perjalanan itu berakhir ketika ia menabrak batu besar. Akhirnya mereka tiba di lokasi. Namun nampaknya sungai itu telah mengering dan dikelilingi oleh sejumlah slowpoke yang haus. Ketika mereka hendak mengambil King Rock yang terletak di ujung sungai, mereka dihentikan oleh Alice dan ayahnya, Proptelesu. Takeshi langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Akan tetapi Kasumi juga langsung menjewer kupingnya dan menyeretnya pergi. Alice menjelaskan bahwa mereka sedang meneliti legenda seputar Slowking yang bisa menyelamatkan koloni slowpoke. Ia juga menyebutkan bahwa sungai tersebut mengering karena gempa bumi membuka celah yang mengeringkan sebagian besar air, dan aliran air dari sungai tidak mencukupi untuk mengisinya kembali. Proptelesu kemudian membawa mereka ke tebing dengan ukiran rune di dalamnya. Ukiran itu hanya bisa dilihat saat air surut, dan dari gambar tersebut bisa diartikan ada satu slowpoke yang harus berevolusi menjadi Slowking dengan menggunakan item King Rock untuk menyelamatkan teman-temannya. Ini merupakan evolusi bercabang, di mana Slowpoke ternyata bisa berubah ke bentuk yang berbeda tergantung dari cara mereka berevolusi. Tim Rocket menampakkan diri, menegaskan kedatangan mereka adalah untuk mencuri King Rock. Satoshi mengendalikan Pikachu untuk melawan Pokemon Tim Rocket, tapi sayangnya Arbok mampu menghindari serangannya dan memukul jatuh Pikachu. Saat Arbok hendak menghabisi Pikachu, Larvitar berteriak kencang untuk menghentikannya. Hampir semuanya terpengaruh oleh teriakan itu, kecuali Slowpoke yang berjalan mendekat dan menepuk punggung Larvitar untuk menghentikannya. Tim Rocket mencari kesempatan untuk melarikan diri, akan tetapi Forretress melancarkan Rapid Spin untuk menjegalnya, dan setelahnya Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk meledakkan Tim Rocket. Proptelesu berterima kasih kepada mereka karena telah mengusir tim Rocket, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sungai benar-benar akan mengering sebentar lagi. Satu-satunya harapan adalah legenda Slowking yang bisa memindahkan Slowpoke ke wilayah lain. Dan ketika ditanya apakah ada yang pernah mencoba berevolusi menjadi Pokemon tersebut, mereka menyaksikan Slowpoke yang menyeberangi sungai.
Namun Shellder liar melompat keluar dari air dan menjepit ekornya, mengubahnya menjadi Slowbro. Satoshi dan kawan-kawan menyadari Slowpoke itu terlalu lambat untuk mencapai King Rock tepat pada waktunya. Prof. Telesu juga menyebutkan bahwa sekali mereka menjadi Slowbro, mereka tidak bisa menjadi Slowpoke. Alice menjadi sangat khawatir dengan Slowpoke, dan ketika melihat trainernya meneteskan air mata, Slowpoke segera bertindak untuk menyeberangi sungai. Alice dan yang lainnya memanggilnya kembali, tapi ia mengabaikan mereka, padahal Slowpoke itu sama sekali tidak pernah melanggar perintah Alice. Mereka semua tahu apa yang ingin dilakukan Slowpoke, tapi masih ragu Slowpoke tidak akan bisa sampai ke seberang pada waktunya. Baru saja dibilang, Shellder langsung mengepungnya, tapi Slowpoke menunjukkan ketangkasannya dan berhasil menangkis Shellder yang ingin menggigit ekornya. Namun Slowpoke terpeleset dan jatuh ke dalam air. Dengan memanfaatkan ekornya sebagai baling-baling, Slowpoke bisa berenang menjauh dari Shellder. Saat Slowpoke memanjat bebatuan dengan King Rock tepat di atasnya, tiba-tiba Shellder muncul. Di saat sudah tidak ada harapan lagi, Larvitar mengeluarkan suara yang kencang untuk melumpuhkan Pokemon tersebut. Slowpoke mencapai King Rock dan meletakkannya di atas kepalanya. Tapi ada satu Shellder yang masih bertahan dan menggigit kepalanya juga. Di saat semuanya khawatir evolusi itu akan gagal, ternyata Slowpoke berevolusi menjadi Slowking secara sempurna. Alice sangat bangga kepada Pokemonnya yang rela melakukan hal ini demi menyelamatkan teman-temannya. Tim Rocket menyadari bahwa mereka telah melewatkan King Rock, namun mereka berencana untuk mencuri Slowking sebagai gantinya. Tim Rocket menembakkan jaring yang bisa dipantulkan Slowpoke dengan Confusion, sehingga mereka terjebak sendiri di dalam balon udaranya. Tim Rocket lalu menyebarkan asap yang secara tersengaja malah membutakan penglihatan mereka sendiri. Slowking melancarkan Confusion lagi, yang menyebabkan Tim Rocket tertabrak tebing. Sehabis itu pantat mereka digigit Shellder. Tidak ketinggalan, Pikachu juga melancarkan Thunderbolt untuk menerbangkan Tim Rocket ke langit-langit. Slowking membelah air terjun dengan kekuatan psikisnya, memperlihatkan sebuah gua di belakangnya. Ukiran yang mereka lihat di awal tadi ternyata adalah air terjun yang terbelah. Slowking membimbing teman-temannya untuk masuk ke dalam. Mereka tiba di sebuah danau besar, tempat tinggal baru bagi Slowpoke dan Slowbro. Sesampainya di luar, ini saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada Slowking, karena sekarang ia merupakan pemimpin bagi teman-temannya. Alice memeluk Pokemonnya sebagai tanda perpisahan terakhirnya. Begitu masuk ke dalam gua, air terjun yang terbelah menyatu kembali menjadi normal. Prof. Telesu menghibur putrinya dengan menunjukkan bahwa Slowpoke miliknya merupakan yang terpilih, dan Alice sangat beruntung sekali karena bisa menjaga Pokemon itu. Setelahnya giliran Satoshi dan kawan-kawan yang mengucapkan selamat tinggal, karena mereka harus mengantarkan Larvitar ke tempat asalnya di Mount Silver.